Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum, yaitu uji makanan. Pertama adalah kita uji karbohidrat dulu. Adapun alat dan bahan yaitu larutan glukosa 10%, larutan benedik, larutan sukrosa 10%, tabung reaksi, pembakar bunsen, dan gelas ukur. Kemudian untuk bahan yang akan kita uji yaitu biskuit, roti, apel, kentang, tepung terigu, putih telur, kemudian larutan iodium. Pertama kita akan uji glukosa dulu dengan benedik. Kita campur 10 dan 5 ml, kemudian kita bakar atau kita panaskan di atas pembakar bunsen. Kemudian nanti kita amati hasilnya, warnanya apakah ada perubahan atau tidak. Warna sudah mulai menunjukkan perubahan menjadi merah bata atau oranye kemerah-merahan. Ini adalah hasil warna setelah dipanaskan, ini sebelum dipanaskan biru muda. Oke, selanjutnya kita akan uji sukrosa dengan benedik. Kita campur 5 ml dan 10 ml, kemudian kita bakar atau kita panaskan di atas pembakar bunsen. Kemudian nanti kita amati hasilnya, warna yang akan terjadi. Sudah mulai ada perubahan seperti ini, hijau tua. Ini warna setelah dipanaskan, ini warna sebelum dipanaskan. Kemudian kita uji amilum ya. Pertama kita tepung terigu dulu, kita campurkan dengan larutan iodium. Ternyata ada perubahan warna menjadi biru kehitaman. Oke. Kemudian selanjutnya kita lakukan roti, kita masukkan larutan iodiumnya, warnanya oke, warnanya seperti ini, biru kehitaman. Kemudian kita lanjut pada biskuit, kita lembutkan dulu. Setelah lembut kita tetesi larutan iodium. Oke, warna yang terjadi adalah biru kehitaman. Kemudian kita apel, kita lembutkan dulu. Setelah kita lembutkan, nanti kita amati perubahan warna, ternyata transparan ya atau putih. Kentang kita lembutkan, setelah lembut kita tetesi larutan iodium. Oke, ternyata warnanya biru kehitaman. Terakhir adalah putih telur, kita tetesi, ternyata transparan ya warnanya. Oke, hasil percobaan setelah ditetesi larutan iodium seperti ini. Oke, setelah itu adalah kita uji protein, yaitu menentukan makanan yang mengandung protein. Alat dan bahan kita gunakan adalah gelatin, putih telur, kuning telur, susu sapi atau bubuk, penggantinya boleh kacang tanah, kemudian reagen bioret. Pertama kita buatlah gelatin dulu, karena di sini tidak ada gelatin, kita buat agar-agar, kita padatkan. Setelah agar-agar kita padatkan, kita campurkan dengan larutan bioret atau reagen bioret. Kemudian kita amati hasilnya seperti ini. Ternyata hasilnya sebenarnya violet, cuma karena mungkin kurang padat, hasilnya violetnya kurang jelas. Kemudian kita lakukan pada putih telur, sama kita tetesi bioret, hasilnya seperti ini, violet ya. Kemudian pada kuning telur kita tetesi bioret. Kemudian pada kacang tanah kita lembutkan dulu. Setelah lembut kita masukkan atau kita tetesi larutan bioretnya. Oke, warna yang terjadi seperti ini, violet ya kelihatannya. Inilah hasil uji praktikum kita. Berikutnya adalah praktikum uji lemak. Untuk bahannya kita menggunakan tepung, kemudian kacang yang sudah dihaluskan, kentang yang sudah kita haluskan, kemudian minyak goreng, kemudian margarin, dan tentunya kertas hari, spatula, mortar, dan pistil untuk menghaluskan bahan-bahannya. Langsung saja kita lakukan pada margarin, kita oleskan ke dalam kertas hari, dan kita lihat perubahannya, ternyata pada kertas hari nampak menjadi transparan. Berikutnya kita lakukan pada minyak goreng, kita oleskan pada kertas hari, juga nampak
menjadi transparan. Berikutnya kita berikan pada kacang yang sudah kita haluskan, juga nampak sedikit transparan. Kemudian kita lakukan pada tepung yang sudah kita larutkan dengan air. Untuk tepung nampak tidak transparan. Berikutnya adalah kentang yang sudah kita haluskan. Juga nampak tidak menjadi transparan. Dan ini adalah hasil pengamatannya. Untuk margarin menjadi transparan, minyak goreng menjadi transparan, kentang tidak transparan, kacang tanah transparan, tepung terigu tidak transparan. Untuk kertas saring yang menjadi transparan berarti kandungan dari makanan tersebut mengandung lemak, yakni margarin, kemudian minyak goreng, dan juga kacang tanah.